Pernah sakit-sakit? Pernah? Ya pernah. Apa? Biasanya yang paling pegel bagian mana, Bu? Nah, seluruh tubuh. Seluruh tubuh ya. Berarti kalau malam tuh baru berasa tubuh semuanya ya? Au. Aduh. Aduh. Tapi pernah nggak Ibu kena ombak? Pernah. Apa sehari-harinya emang sebesar itu ombak di sini, Bu? Kadang nyampe 3 meter, 4 meter. 3 meter, 4 meter? Dua tahun terbelenggu pandemi, angka kemiskinan di negeri kita terus merangkak naik, tak terkecuali di wilayah pedesaan. Belasan ribu desa kini menyandang status tertinggal dan sangat tertinggal. Tim Indonesiaku mengunjungi salah satunya, sebuah desa pesisir bernama Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang jadi tujuan kami. Tapi sebelumnya pemirsa jangan heran kalau di belakang saya sini nggak ada kapal-kapal, karena ini di Laut Selatan, ombaknya juga tinggi sekali, 5-7 meter. Jadi tidak mungkin ada kapal yang berlayar di sini. Biasanya mereka nyari ke ujung-ujung pelabuhan di sekitar sini. Dari sini, Pak. Nah, biar Pak. Warga yang sebagian besar adalah perempuan berusia antara 40 sampai 70 tahun mencari peruntungan di sini. Sudah sejak 10 tahun lalu, Pantai Karangwangi menjadi sumber rezeki warga, meski ancaman keselamatan dan kecelakaan kerja menghadang di depan mata. Walau kita fokus nyari batu, tapi kita harus lihat pantau kondisi di belakang, karena ombaknya tinggi, dan ini nggak hanya ke bagian tepi pesisir sini pemirsa, tapi bisa juga sampai ke pemukiman warga kalau memang sedang tinggi sekali ombaknya. Saya mencoba merasakan beratnya pekerjaan mereka. Memanggul bebatuan ini dari pantai hingga ke tepi jalan sejauh 100 meter saja sudah membuat pundak saya sakit. Tak heran, banyak pencari batu yang tubuhnya membungkuk karena terlalu sering memanggul beban. Ini saya batunya nggak sampai full, tapi udah berat banget, mungkin 5 kilo lebih nih. Gimana Bapak yang batunya sampai full ke atas itu? Luar biasa. 35 kilo, Pak. 35 kilo, Pak? Iya. Berarti saya kalau setengahnya ada nih, 15 ada ya? Ya, 15, 20 lah ada. Waduh. Berat banget pemirsa, nih ibu-ibu juga biasanya bawa. Uniknya, batu-batu di pantai Karangwangi adalah jenis batu ares warna-warni yang biasa digunakan sebagai hiasan taman dan kolam ikan. Dalam sehari, seorang pencari batu ares bisa bolak-balik mengangkut hingga 30 ember. Mereka tak kenal hari libur demi memenuhi target batu ares pesanan pelanggan. Istirahat dulu, Bu. Pernah sakit-sakit? Pernah? Ya pernah. Terus apa biasanya obatnya? Masih we. Ini aja digosok-gosok gitu ya? Jadi, Apa biasanya yang paling pegel bagian mana, Bu? ya seluruh tubuh. Seluruh tubuh ya. Karena memang tadi pundak kanan saya kesemutan karena bawa ini. Tapi ternyata yang menopang tubuh kita pun juga sakit-sakit, kayak misalnya kaki atau bagian pinggang gitu. Karena harus jongkok tadi. Dan dengan kondisi yang sangat berat, jadi tumpuannya juga luar biasa gitu. Berarti kalau malam tuh baru berasa tubuh semuanya ya. Pas istirahat pasti baru. Beban kian berat karena selama pandemi permintaan batu ares nyaris tidak ada sama sekali. Namun warga tetap menyiapkan batu dan berharap pengepul datang membeli.
Kalau area ini punya pemerintah daerah. Desa berarti ya? Iya, desa. Hitung-hitungannya saya ya istilah sewa lah, bikin surat izin usaha di sini. Oh, resmi gitu ya? Resmi. Hitung-hitungannya per tahun kalau saya di sini. Oh, per tahun. Terus jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya per tahun 4 juta dari desa, tapi dari desa kembali lagi ke lingkungan buat perawatan lingkungan. Nanti mereka yang alokasiin itu ya? Iya. Harga pasaran batu ares di wilayah perkotaan bisa mencapai Rp45.000 per karung. Tapi tahukah Anda, berapa batu ini dihargai di level pencari? Hanya Rp5.000 per karung, sungguh jauh dari harga yang layak. Tapi warga tak punya pilihan lain. Mereka tetap mengumpulkan batu ares dalam karung berukuran baku 25 kg. Ibu pernah dapat berapa seminggu? 50.000 dapat nggak? Dapat. Dapat. 100? Dapat. 150? Enggak. Jadi kira-kira seminggu 100.000. Iya. Itu untuk ibu aja atau udah ibu sekeluarga? Sekeluarga. Sekeluarga. Berarti sebulan dapat sekitar 400.000. Itu cukup untuk beli makan, anak sekolah, semua. Oh, cukup lah. Kuat nggak Bu kalau kita berdua? Kalau kita berdua kuat. Nah, hari ini warga bersyukur. Akhirnya ada pengepul asal Ranca Buaya Kabupaten Garut yang datang setelah hampir 4 bulan total tak ada pembeli. Gimana Pak? Allah, bismillah. Berat banget. Kalau kata warga itu beratnya sampai 60 kilo di satu karung. Dan ini sudah dipesan untuk menuju ke kota Bandung, ke kota Cianjur juga, dan kota Garut. Secara administrasi, Desa Karangwangi masuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur. Tapi desa ini lebih dekat menjangkau wilayah Ranca Buaya Kabupaten Garut. Sekali sebulan, masyarakat Karangwangi menggelar tradisi nyalaweh, alias menjaring ikan di tepi pantai yang memanjang sejauh 5 km. Peralatannya sederhana, hanya jaring berukuran 1 kali 1,5 meter yang dikaitkan pada gagang kayu. Oh, dari tadi dapatnya dikit banget nih Bu. Saya dapat 3 biji tadi. Dapat 3 kecil-kecil. Ibu udah dapat? Oh, jadi dia ini ya, keluar lagi ya? Iya. Bisa keluar lagi ya? Biasanya emang banyak Bu? Banyak ya? Tapi apa ini udah bukan musimnya apa gimana? Udah bukan musimnya? Oh, emang berapa hari sebulan ikan-ikan tuh banyak? 3 hari. Oh, 3 hari banyak, habis itu udah balik lagi kayak gini? Warga harus berjibaku menghadapi ombak besar ketika mencari ikan. Tradisi nyalaweh hanya dilakukan beberapa hari saja tiap bulan. Tahun ini, penanggalan nyalaweh masuk di awal bulan. Nggak ada yang nyangkut Bu, nggak ada ikan yang nyangkut ya tadi pemirsa. Ini kita sudah beberapa jam di sini. Tapi warga kerap kali melakukan nyalaweh setiap hari demi mendapatkan tambahan lauk pauk di tengah nyaris hilangnya penghasilan mereka.
Selain mencari batu, masyarakat desa Karangwangi juga banyak yang bekerja sebagai petani. Tinggal di bagian desa paling ujung Kabupaten Cianjur, membuat warga sering terlewat mendapatkan distribusi bantuan pemerintah. Sebagian besar warga desa Karangwangi hidup di ambang garis kemiskinan. Hasil panen dan upah harian buruh yang jadi harapan utama melanjutkan hidup. Bahkan untuk mendapatkan sayur mayur saja, warga harus pergi ke kecamatan terdekat yang berjarak lebih dari 10 km. Lalu mengapa sayur mayur tak bisa tumbuh di daerah ini? Ternyata karena kondisi tanah yang kering, tandus, dan minim sumber mata air. Untuk mandi dan mencuci saja, warga harus berjalan kaki sejauh 1 km, melewati medan yang ekstrim. Biasanya sama anak-anak, sama diantar juga sama suami gitu, sama tetangga. Gitu. Oh, jadi bareng-bareng biar lebih aman ya? Bareng-bareng, iya, biar lebih aman gitu. Jadi kalau sendiri mah saya juga takut, apalagi kalau sore gitu ya. Tidak hanya jauh, tapi jalur ini juga ekstrim dan berbahaya. Para perempuanlah yang sering jadi korbannya. Nah, di persimpangan ini sebenarnya menjadi titik di mana ibu-ibu paling sering jatuh karena mereka harus bawa anak, di satu sisi bawa ember dan juga sabun cucian serta pakaiannya. Dan ini agak terjal, banyak daun bambu yang bikin makin licin. Bersama Rini dan ibu-ibu lain, saya menuju sumber mata air yang ditampung dalam sebuah kolam. Bu, ini tempat mandi yang kedua. Ya, Ini airnya lebih bersih nggak? ya lumayan lebih bersih karena melewati itu selokan. Oh, jadi tersaring gitu. diselokan. Iya, dari selokan kan kali awalnya dari kali. Tapi ini kan ada selokan sampai ke sininya. Jadi agak tersaring gitu. Jadi lumayan agak bersih di sini. Sesampai di lokasi, warga pun harus antri berjam-jam lamanya untuk bisa mendapatkan air bersih. Harus antri mandinya kayak gini pemirsa. Jadi dari 8 RW yang ada, membawahi 33 RT. Setiap RW pasti ada RT-RT yang nggak kebagian aliran air dari Pamsimas ataupun bantuan pemerintah seperti sumur gitu. Jadi mereka harus mengantri di kolam-kolam seperti ini atau pilihannya ke kali yang airnya lebih kurung. Sampai hari ini, masih banyak RT yang tidak punya akses air bersih. Sejak tahun 2015, program pembangunan instalasi air bersih belum juga direspon pemerintah kabupaten. Kalau paralonnya sudah terpasang sama meterannya, ada. Tapi belum ngalir. Belum. Kenapa itu? Ya nggak tahu itu. Nggak tahu kenapa, tapi kan itunya baknya udah ada di Pasir Jambu gitu. Udah bisa digunakan belum? Nggak tahu tuh.